Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Trimaryani dengan NPM 521106. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 atau PPK dan IKM atau P5. Mari kita simak bersama-sama. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu, sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Tujuan pembelajaran tematik yang pertama, menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpah tindih materi. Dua, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna. 3. Memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. 4. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari lebih bermakna. Yang kelima, mengembangkan keterampilan menemukan, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Prinsip umum pembelajaran tematik yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. 2. Tema harus bermakna, maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. 4. Tema dikembangkan harus mewadahi sebagai besar minat anak. Pembelajaran tematik pada IPS. Pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Pada pendekatan pembelajaran tematik, program pembelajaran IPS disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpunan ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran tematik dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik atau tema dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang. Karakteristik tematik yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Memberikan pengalaman langsung kepada anak. 3. Pemisahan mata pelajaran atau mapel tidak kelihatan atau antar mapel menyatu. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mapel dalam suatu proses pembelajaran sehingga bermakna. Yang kelima, bersifat fleksibel. IPS berbasis tematik PPK. IPS berbasis tematik PPK ialah pembelajaran IPS yang terintegrasikan dengan pendidikan karakter dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menggabungkan materi IPS dengan PPK. Untuk menerapkan pembelajaran IPS berbasis tematik PPK, guru perlu mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai. Guru juga harus menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar dengan baik. Contoh pembelajaran IPS berbasis PPK seperti toleransi, lingkungan, dan kerjasama, dan lain sebagainya. Pembelajaran IPS berbasis P5. Pembelajaran IPS berbasis P5 merupakan pembelajaran IPS yang dikaitkan dengan tema-tema kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan minat dan pengalaman siswa sendiri, bertujuan agar berkembangnya pemahaman peserta didik tentang konsep IPS. Pembelajaran IPS berbasis tematik IKM. IPS berbasis IKM ialah pembelajaran IPS menggunakan tema IKM sebagai pembelajaran. P5 memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar struktur belajar yang fleksibel, interaktif, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil belajar Pancasila. Metode yang digunakan saat pembelajaran IPA berbasis tematik IKM biasanya seperti diskusi, presentasi, proyek, dan pengamatan langsung di lapangan. Pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal yang dapat dilakukan guru melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mencakup keseluruhan termasuk budaya lokal agar bisa memperkaya pemahaman, pengertian, dan pemanfaatan pengetahuan yang dimiliki peserta didik dengan baik sehingga konseptual, faktual, dan lebih prosedural. Dengan pembekalan yang diberikan guru kepada peserta didik melalui ilmu pengetahuannya, teknologi, sentuhannya akan humaniora berlatar belakang budaya dengan melatar belakangi luasan cakupan manusia, negara maupun kebangsaan.
nilai dasar yang melatar belakangi ciri dasar masyarakat yang bertahan atas dasar inovasi budaya lokal, sosial, masyarakat yang patut, yaitu gotong royong. Pembelajaran dibahas dan dimaksudkan dalam penerapan yang bisa ditilik dari pengambilan sikap pembelajaran materi ajar sosiologi dalam masyarakat sebagai sumber pembelajaran mencapai kedewasaan, baik perilaku maupun kehidupan sehari-hari. Patut didorong agar mampu nanti diterapkan sebagai warga negara yang baik, sadar akan tata tertib bermasyarakat. Itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.